Itu kata Allah, itu yang aku rindukan dari mulutmu. Itu ane pengen denger itu omongan ente songong amat sih, sombong. Bininya udah dimatiin, anaknya dimatiin, rumahnya dibakar sama hartanya, baru dia, ya Allah, suka kumaha ya Allah. Ya, makanya jangan nantang Allah deh begitu. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ya begitu dah. Ya makanya jangan tinggalin sholat 5 waktu. Kalau ada orang ngaku ini ngaku itu, lihat sholat 5 waktunya. Ya begitu. Ini maka dalam kitab saya dapat ijazah kitab tuh dari Habib Zain ya, bin Smith, adiknya Habib Bahar bin Smith itu, karangannya Imam Ghazali rahmatullah alaih. Ya, karangannya Imam Ghazali rahmatullah alaih. Itu di situ ada satu makalah. Nanti di akhir zaman tuh begitu. Banyak orang yang ya, kalau di akhir zaman nanti kalian, begitu bahasanya Imam Ghazali, kalau di akhir zaman nanti kalian melihat ada orang bisa terbang, ada orang bisa jalan di atas air, ya, ada orang yang bisa beginian dapat duit segepok, beginian duit segepok. Ya, jangan lantas percaya. Sebab Dajjal pun lebih sakti daripada itu. Dajjal lebih sakti. Ente baca literatur nanti kitabnya, kalau nggak salah Al-Lu'lu' wal Marjan. Kalau enggak kitabnya tentang Dajjal ya. Itu nanti Imam Mahdi sama Nabi Allah Isa itu lempar-lemparan kilat. Hebat gak? Perangnya lempar-lemparan kilat. Angin puyuh dilempar-lemparin. Udah kayak piring, tau gak? Sebegitunya saktinya. Ya, dia berdiri di sini bisa ambles ke bawah, tembus di sono. Makanya ada kan film kayak begitu? Ada gak film-film kayak begitu? Itu literatur cerita dan Dajjal laknatullah alaih. Saking segitunya sakti. Ente gak langsung percaya. Jangan langsung percaya. Ada orang biasa ya, ahli ibadah, orangnya tawadu, nggak pernah dia memperlihatkan macam-macam. Ya, belum tentu itu bisa jadi itu waliun min auliyaillah. Ya, begitu. Jadi jangan ente, itu tadi yang pernah saya bahas begitu. Kalau orang duduk di majelis yang di dalamnya itu ada sesuatu, ya, yang begini begitu begini, rame gak? Rame, ente perhatiin deh. Tapi kalau bahas tentang istinja, tentang wudu, tentang sholat, sepi, yang hadir sepi. Tapi kalau majelis yang bisa gandain duit, diginiin langsung ada batu gitu, diginiin langsung ada kodok begitu. Oh rame. Kalau perlu tiap malam dia ke rumahnya. Tapi kalau yang bahas bab kayak begini, sepi, peminatnya sepi. Tapi kalau malam ini, umpama malam ini saya ngajar nih, saya bilang, hamba Allah, saya bilang gitu. Kitab nih saya bilang, hamba Allah, ente tunjukkan. Coba beginiin sama saya, ngangkat nih. Oh, kitab ngangkat nih. Besok ramai gak ente? Cerita gak? Kira-kira besok ente cerita gak? Cerita ya. Orang yang ngedengar ceritanya kira-kira penasaran gak? Malam Sabtu besok ramai gak? Penuh sampai keluar. Nggak usah Cahyadi lagi ngajar, kitab diginiin terbang. Kata Pak Jil begitu. Terus buat apa? Kalau aneh bisa kayak begitu, buat apa? Kalau ente belajar macam-macam bisa kayak begitu, terus buat apa? Cuman satu, buat dipandang sama manusia. Udah beres. Tapi kalau kita belajar fikih, belajar iman, belajar tauhid, belajar tasawuf, untuk apa? Untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Makanya jangan macam-macam deh udah. Ya, jangan macam-macam gitu. Belajar yang sesuai dengan as-salafun as-salih. Maka saya bilang sesuai dengan jalur. Ini jalur majelis ini jalurnya sampai kepada Nabi Muhammad. Saya dapat sanad jadi Allahu yarhamu Alim Syafi'i Hazami. Mu'alim Syafi'i Hazami dapat sanad dari Habib Ali Bungur.
Habib Ali Bungur dapat sanadnya dari Syekh Ad-Dimyati, terus sampai Ibnu Abbas, sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang harus kita ikuti begitu. Jangan kita duduk di majelis ilmu karena nggak enak. Jangan. Ya, jangan karena nggak enak gitu. Jangan karena kita terpaksa. Jangan. Kalau saya pengen masukin anak saya ke pondok pesantren, saya bukan melihat megah bangunan itu pesantren. Saya lihat gurunya punya sanad gak kepada Nabi Muhammad. Saya lihat gurunya alim atau tidak. Ya kan begitu. Sebagaimana dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh 4 sahabat untuk menemui seorang pemuda yang kata Rasulullah dia adalah calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat bilang, siapa ya Rasulullah?" Ada seorang anak muda yang langsung distempel sama Nabi, dia calon ahli surga. "Siapa ya Rasulullah?" Ente datang ke tempatnya. Dia datang. Kalau ente mau tahu orangnya, ente cari orangnya. Dicari sama 4 sahabat nih orangnya. Ditanya namanya ketemu. Ya, ketemu namanya. Gitu. Begitu ketemu sama orangnya, dia izin. Saya pengen nginep 3 hari 3 malam aja. Baik. Ini sahabat radhiyallahu taala anhum pengen tahu amalannya apa sih sehingga Nabi Muhammad mengatakan dia adalah calon penghuni surga. Amalannya apa sih? Selama 3 hari 3 malam sahabat nginep di rumahnya. Sahabat qiyamul lail, dia molor. Sahabat sholat duha, dia tidur. Sahabat zikir, dia tidur. Kata sahabat, nggak ada amalan yang istimewa kok. Tapi Nabi Muhammad bilang dia calon penghuni surga. Apa istimewanya? Gua sholat tahajud, dia malah molor, ngorok lagi. Gua sholat duha, dia masih tidur. Aduh, ditanya dia dibilang, "Wahai Tuhan, saya mau tanya sama antum, apa sih amalan antum? Antum tahu gak saya kesini dari siapa?" "Saya nggak tahu. Saya utusan delegasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah mengatakan, "Engkau adalah calon penghuni surga. Tapi aku lihat nggak ada amalan yang nampak selama 3 hari 3 malam aku nginep di rumahmu. Nggak ada amalan yang nampak gitu. Biasa-biasa aja. Ya, amalan apa sih sebenarnya yang ente sembunyikan sehingga Nabi Muhammad mengatakan engkau adalah calon penghuni surga?" Apa kata ini orang? "Aku nggak punya amalan. Ya, aku cuman nggak pernah marah sama orang. Dan setiap orang yang marah kepadaku, benci kepadaku, aku selalu maafkan." Sallallahu Muhammad. Itu bisa menjadi asbab. Ya, itu doang amalannya, itu doang. Meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu tadi kita ini thalabul ilmi untuk meraih surganya Allah, untuk meraih rahmat Allah, bukan untuk meraih pandangan manusia. Kalau pandangan manusia udah ngelihat kita tahu kayak begitu, ya udah. Terus ada keuntungan apa yang bisa kita raih dari dia? Setelah orang tahu, terus orang ngasih 1 miliar buat kita, enggak juga kan? Tapi kalau pandangan Allah Subhanahu wa taala, rahmat langsung turun, itu lebih besar daripada triliunan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kayaknya enggak usah yang macam-macam, belajar yang sesuai dengan apa yang diajarkan sama ulama-ulama terdahulu. Ya, saya langsung talaki sama Muallim Syafi'i Hazami. Saya itu kenal, sedikit cerita. Saya kenal sama Muallim Syafi'i Hazami itu dari mulai SMP saya belajar, saya lulus SMP, saya izin sama Muallim untuk pondok pesantren. Kata Muallim, nanti selesai jangan kemana-mana, ke Abah lagi. Iya Muallim. Liburan saya ke Muallim, sampai akhirnya saya selesai pesantren, saya lulus, saya melanjutkan ke Muallim, dan saya tidak melanjutkan kepada guru-guru yang lain sampai Muallim Syafi'i Hazami wafat. Setelah wafat, baru saya dapat isyarah untuk ke Habib Umar bin Abdurrahman Segaf. Dibuka waktu itu kitab Uqudul Ijan. Nah, dari situ dapat nyambung lagi ke Kiai Haji Sabilar Rasyad sampai meninggal. Ya, dari Kiai Haji Sabilar Rasyad saya lanjutkan kepada Kiai Haji Saifuddin Amsir sampai meninggal.
Ya, begitu. Artinya ya yang kita ikutin ini adalah ulama-ulama yang karismatik, yang terkenal dan tidak diragukan lagi. Siapa yang meragukan Muallim Syafi'i Hadzali? Kitabnya yang terkenal itu Tawdihul Adillah. Siapa yang meragukan? Banyak ulama-ulama habaib sekalipun yang bertanya tentang masail fikih, masalah-masalah fikih. Ya, kepada Allah yarhamu Alim Syafi'i Hadzali. Begitu. Ya, jadi luar biasa. Saya sudah jumpa dengan anaknya Kiai Haji Fakhruddin Syafi'i Hadzali. Saya Habib Hussein, saya Kiai Haji Fakhruddin Syafi'i Hadzali di Masjid Al-Ikhlas. Habib Hussein bilang, Kiai ahli fikih, kita ada di masjid, tapi aneh pengen ngerokok, bagaimana? Gitu, saya cuma jadi pendengar doang. Kalau orang alim ditanya yang keluar ilmu begitu. Dibilang apa ya? Usul fiqh yang keluar. Aslu kulli syai' al-ibahah. Emang orang tuanya alim, ya turunnya juga alim. Usul fiqh keluar, aslu kulli syai' al-ibahah. Apalagi udah dicontohin tuh, Beb, udah dikeluarin rokoknya sama dia. Tes. Asik enggak? Jawabannya pakai ilmu. Begitu. Ya, maka ilmu itu adalah penting buat kita. Ya, tapi ilmu yang mana dulu? Ilmu yang disyariatkan. Ilmu yang tidak disyariatkan jangan pernah kita pelajari. Ya, khawatir nanti ya karena kita nggak pernah kayak begitu ya. Dan khosois hanya orang-orang tertentu saja yang sudah melewati tahapan-tahapan tauhid dan fikih. Mereka melewati masa-masa ilmu-ilmu tasawuf, ya itu nanti memang ketemu, tapi bukan ilmu seperti itu. Kitabnya pun ada kitab Hilyatul Auliya 12 jilid, kemudian ada kitab Mamba fi Usulil Hikmah, kemudian ada kitab Tajul Muluk, terus ada kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra. Tapi itu khosois, kata mu'alim, itu khosois. Aneh nggak mau bahas begitu, khosois, karena orang-orang khusus. Levelan kiai abuya ajengan. Levelnya abuya kiai ajengan. Kita siapa? Abuya bukan, yang ada buaya. Wali bukan, yang ada kuali. Ya udah, yang rukun Islam, rukun iman, rukun wudu, rukun sholat, rukun istinja, udah itu aja. Mantepin aja udah itu. Ya, nanti mah Allah akan berikan sesuatu yang terbaik buat kita. Allah akan terus berikan perlindungan bagi orang-orang yang menimba ilmu. Kan intinya perlindungan. Ya, ini malam Allah lindungin. Innallaha, kata Rasulullah, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yadlub. Sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan malaikatus sayyarah, yang setiap malam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat orang-orang yang menimba ilmu agama. Kalau ente ketemuin orang-orang yang menimba ilmu agama itu malam, ente tebarkan sayap. La tadau ajnihataha, dua sayap malaikat, dan satu sayap malaikat itu cukup untuk menutupi dunia ini. Satu sayap malaikat cukup untuk menutupi dunia ini. Bagaimana dengan dua? Ngapain? Memberikan perlindungan. Jadi intinya perlindungan. Orang yang nimba ilmu agama dari mulai pergi ke rumah sampai pulang aman, selamat, makmur, berkah, sentosa. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang kita mauin. Udah, mau ngapain? Kan begitu, ya gak? Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat.